Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Muhammad Ilyas Silasa, ana min fasli at-tarbiyah al-lughatil arabiyyah, kelas D. Sini saya akan menjelaskan tentang masa Islam pada Khulafaur Rasyidin, yakni ada 4 khalifah setelah Nabi Muhammad meninggal, yakni Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Lanjut saja. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar hanya menjadi khalifah selama 22 tahun, yakni 632 Masehi hingga 634 Masehi. Namun, di masa kepemimpinannya ini yang sangat singkat, ia mengumpulkan ayat-ayat suci Al-Quran yang disalin menjadi mushaf. Nah, Abu Bakar As-Siddiq menjadikan ayat Al-Quran dan As-Sunnah sebagai hukum. Abu Bakar As-Siddiq juga memerangi orang-orang yang tidak membayar zakat dan orang-orang yang menganggap dirinya sebagai pengganti Nabi Muhammad SAW. Yakni siapa? Yakni Musailamah Al-Kadzab yang membuat firman Allah menjadi dia membuat surat atau ayat Al-Quran yang berjudul Al-Fil, yang artinya gajah. Nah, Abu Bakar itu memerangi mereka. Selanjutnya yakni Umar bin Khattab. Umar itu memimpin selama 10 tahun dari 634 sampai 644 Masehi atau 13 Hijriah hingga 23 Hijriah. Pada masa kekhalifahan Umar, Islam mengalami kemajuan yang sangat pesat. Di bawah Umar, ekspansi Islam dimulai. Ibu kota Suriah, Damaskus, telah dikuasai pada 635 Masehi. Begitu juga ibu kota Mesir, Alexandria, yang ditaklukkan pada 641 Masehi. Umar bin Khattab juga berjasa meletakkan dasar negara. Beliau mengesahkan ketentaraan, kepolisian, pekerja umum, hingga sistem kehakiman. Umar juga mengadakan hisbah pengawasan terhadap pasar dan membangun pusat pengawasan terhadap takaran atau timbangan dan mencetak uang negara serta mendirikan Bait al-Mal. Departemen yang dibangun antara lain Departemen Pajak dan Tanah, atau biasa disebut dengan Diwan Al-Khorj dalam sejarah pendidikan Islam, dan Departemen Keuangan atau Diwan Al-Mal. Kepada kelompok non-Muslim, Umar memberikan kemerdekaan beragama. Nah, peninggalan Umar yang abadi sampai sekarang yakni sistem kalender Islam atau disebut sebagai Almanak Hijriyah yang kita pakai sampai sekarang. Sistem ini mengawali tahun di tanggal 1 Muharram, mulai dihitung saat peristiwa hijrah. Di masa Umar ini yang sangat terkenal hingga sekarang atau masih kita pakai yakni kalender Hijriyah. Yang lanjut kita ke khalifah yang ketiga yakni Utsman bin Affan. Utsman memerintah atau menjadi khalifah selama 13 tahun, yakni dari 644 Masehi hingga 655 Masehi atau 23 Hijriah hingga 35 Hijriah. Di bawah Utsman, umat Islam mengalami era paling makmur dan sejahtera karena beliau merupakan orang yang kaya dan punya banyak harta. Utsman bin Affan membangun polisi keamanan dan pengadilan. Sebelumnya pengadilan digelar di masjid. Di masa Utsman, khitbah Idul Fitri dan Idul Adha didahulukan sebelum sholat. Begitu juga azan pertama pada sholat Jumat. Ia memerintahkan tanah yang awalnya kosong untuk digarap atau dibuat sebagai sawah. Dan Utsman bin Affan juga berjasa membangun bendungan untuk mencegah banjir dan mengairi sawah. Banyak juga jalan dan jembatan yang dibangun Utsman. Nah, Utsman bin Affan juga dikenang sebagai khalifah pertama
yang memperbaiki dan memperluas Masjidil Haram di Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah. Ini seiring banyaknya umat Islam yang melaksanakan ibadah haji sebagai rukun Islam yang kelima, karena Umar bin Khattab sudah memulai atau memperluas Islam sebelumnya. Jadi Utsman bin Affan memperluas Masjidil Haram dan Masjid Nabawi agar umat Islam yang ke Mekah atau Masjidil Haram atau ke Madinah semakin nyaman untuk beribadah haji. Nah, prestasi Utsman yang paling gemilang yakni membukukan Al-Quran. Pembukuan dilakukan karena Islam semakin luas. Lanjut ke khalifah yang keempat, yakni Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib memerintah selama 6 tahun dari 35 Hijriah hingga 40 Hijriah atau 41 Hijriah atau 655 Masehi sampai 660 Masehi. Ali mengembalikan sistem distribusi pajak tahunan di antara orang Islam yang pernah diterapkan pendahulunya, yakni Khalifah Umar bin Khattab. Ali bin Abi Thalib pada masa kepemimpinannya penuh dengan pemberontakan dan perpecahan. Kondisi ini membuat tak banyak warisan yang ditinggalkan oleh Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Salah satu dari sedikit warisan itu yakni penyempurnaan bahasa Arab. Ali memerintahkan Abdul Aswad Ad-Duwali untuk memberi tanda baca dan menulis kitab-kitab nahwu atau tata bahasa yang kita pakai sekarang untuk menentukan harokat-harokat. Harapannya Muslim dari luar Arab dapat mempelajari Al-Quran dan Al-Hadis dengan benar. Ali bin Abi Thalib juga membangun kota Kufah dan Irab sebagai pusat pemerintahan dan pusat pengembangan ilmu pengetahuan. Jadi pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib ini sangat penuh dengan perpecahan dan penuh dengan, intinya pada masa Ali bin Abi Thalib ini sangat penuh dikasihani karena Ali bin Abi Thalib sering difitnah karena beliau dituduh terkait dengan pembunuhannya Utsman bin Affan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.